Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak-bapak, anak-anak ini yang kuat ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, guru-guru kami, para asatidah, tokoh masyarakat, para pemangku adat, nenek mama, tua tahun, dan seluruh lapisan orang-orang tua kami yang senantiasa memberikan nasihat dan petuahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing sehingga mampu dan selamat dalam menjalani kehidupan ini, baik dunia maupun akhirat. Selanjutnya Bapak Kepala Desa yang sama-sama kita hormati, yang dari tadi kita nantikan dan kita tunggu, terucap satu kalimat yang sama, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita Pak Kades. Mudah-mudahan almarhumah daripada Wawa, kalau kita orang Jawa, senantiasa diterima dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama kita hormati seluruh perangkat desa yang alhamdulillah juga hadir bersama kita. Tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkesan amat luar biasa saya hadir di Halim 2 ini. Jauh dari sudut kota, lebih dekat ke perbatasan. Mulai dari masuk tadi sampai ke sini Pak Kades, luar biasa. Jadi mau nyoting, mau moto pemandangan yang indah, ternyata juga tidak bisa, bergetar HP. Alhamdulillah Pak Kades, dulu pernah saya ke sini, tidak begini jalannya. Tapi sekarang subhanallah, saya tanya tadi siapa yang bangunnya? Ya kita masyarakat Pak. Yakin dan percaya Pak, segala apa yang kita keluarkan, sedikit yang kita keluarkan untuk membangun jalan, dilewati oleh orang, dilewati oleh masyarakat, pasti jadi amal jariah. Jadi mudah-mudahan dengan jalan kita yang telah bangun, Allah jalankan pula, Allah luruskan pula, serta Allah berikan satu titian besok ketika ihdinas siratal mustaqim. Di jalan siratal mustaqim kita dapat melaluinya tanpa ada satu halangan apapun. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, sedikit perkenalan sebelum saya mulai dengan waktu yang cukup singkat ini. Ini suara tidak terlalu kuat, agak sedikit mulai serak-serak beceknya. Karena tadi pagi pulang dari sini, malam nanti saya langsung singgah di Seresam, ngisi acara di Seresam. Besok pagi di Masjid Al-Hidayah namanya, itu di Desa Titian Resah. Malamnya di Simpang. Besoknya malam Senin saya di Blok D. Malam Selasa saya maju lagi ke sini ke DK2. Pokoknya tinggal hitung dari mulai pertama Maulid Nabi sampai terakhir berapa pendapatan. Nama saya Supandi. Kebetulan alhamdulillah 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu saya baru pulang melaksanakan ibadah haji, termasuk doa daripada para jamaah sekalian. Alhamdulillah saya masih usia muda. Kemarin saya masuk haji tanggal di bulan Juli. Sekarang tinggal baru beberapa bulan saja. Sayang orang Halim 2 tak ada yang ke rumah saya. Padahal kalau ke rumah saya kasih tasbih banyak-banyak. Tapi sayang tak ada. Kenapa tak ada ke rumah saya? Karena satu, saya tak kenal sama Ustaz. Betul? Saya Supandi. Alhamdulillah saya punya 1 orang istri. Ustaz mau bertambah istrinya. Biasa kalau Ustaz itu istrinya suka banyak. Tidak. Halo Teh. Tak usah dibesarkan. Halo cek. Halo tes cek. Saya Supandi, istri alhamdulillah. Dari pernah nikah sampai sekarang 1 saja. Ustaz tak ada niat nambah, tak ada. Cita-cita Ustaz tak ada. Tapi kalau takdir Allah saya terima dengan lapang dada. Gitu.
Tak usah cita-cita Pak, tak usah niat, tak usah pengen nambah. Karena jodoh, hidup, mati, rezeki, siapa yang ngatur? Siapa yang ngatur? Yang kuat, siapa yang ngatur jodoh? Allah yang ngatur jodoh. Sepakat? Sepakat. Ibu-ibu yakin bahwa suami ibu jodoh ibu? Jawab, kayak tak yakin begitu ibu-ibu nih. Ibu-ibu yakin suami ini adalah jodoh ibu, yakin? Yakin? Nggak nyesal, nggak nyesal? Tak nyesal? Berarti kalau begitu inilah jodoh ibu suami kita, jodoh kita. Yakin? Yakin. Percaya? Percaya. Bahwa jodoh adalah ketetapan Allah, yakin? Yakin. Tiba-tiba satu masa Allah takdirkan istri kita, suami kita punya istri lagi. Ibu marah? Ibu marah? Sama siapa? Sama siapa? Ulang lagi, sama siapa? Suami kita. Jodoh siapa yang ciptakan? Allah. Siapa yang ciptakan jodoh? Allah. Tiba-tiba Allah takdirkan suami kita punya istri dua. Ibu marah? Tidak. Tidak. Tidak Pak. Tidak Pak. Alhamdulillah. Ibu marah? Saya tanya jujur, ibu marah? Sama siapa? Sama siapa? Bingung dia apa mau jawab. Sama siapa? Sama Allah, tidak mau menjadikan. Alhamdulillah, saya istri satu, anak empat. Empat anak saya laki semua. Jadi alhamdulillah 4, sebetulnya 5. Istri saya pulang umroh keguguran. Jadi boleh juga masyarakat sini kalau ada yang mau haji umroh silakan hubungi saya. Insya Allah travelnya amanah. Takkan mungkin ibu berangkat sampai tak sampai pergi hajinya, tak sampai pergi Mekah apa untuk umrohnya. Insya Allah amanah. Saya tinggal di desa Petala Bumi, Blok D namanya. Kalau sahabat lama saya di sini ada Pak Solehan. Dulu saya sering ngisi di PTK, bahkan sampai tahun kemarin masih ngisi acara di PTK. Kaget saya sampai sini, jumpa dengan beliau, alhamdulillah. Ternyata dunia ini tak terlalu luas, singkat saja, dekat saja. Sampai di sini saya dipertemukan oleh Allah, bukan cuma dengan beliau, tapi dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ini adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah pertemukan bukan cuma kita di dunia, tapi kelak ketika sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, itu sepintas yang namanya perkenalan. Supaya ibu tahu nama saya. Dengan tahunya ibu tak segan dengan saya. Saya usia masih muda, 39 tahun, 40 belum sampai. Jadi kalau belum sampai 40 masih cukup muda. Makanya saya pikir-pikir mulai cari lapak saya tadi ke sini. Cari lapak maksudnya saya cari lokasi kebun. Saya tanya tadi, banyak kebun di sini masih? Banyak katanya, alhamdulillah. Syukur kepada Allah, hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid yang amat luar biasa ini. Saya bangga alhamdulillah karena baru sekali ini saya ngisi pengajian acara di masjid ada tenda. Baru kali ini alhamdulillah. Ini tandanya supaya kita berpikir bersama. Supaya kita sama-sama memikirkan ini loh rumah Allah. Yang kalau kita 1 sen kita berikan, 2 sak semen kita sumbangkan, atau 1.000, 2.000 yang kita berikan, yakin dan percaya Allah pasti akan bangunkan kita istana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu kita khawatir kalau seandainya kita punya penyakit yang penyakit tak juga kunjung sembuh, tak juga mendapatkan obat yang kita dapatkan, maka ada satu obat yang teramat luar biasa. Dawu mardakum bisodaqah, bersihkan, obati penyakitmu dengan bersedekah. Saya yakin orang Halim 2 semuanya insya Allah sehat-sehat, subur-subur, makmur-makmur, bahagia-bahagia. Karena saya tengok kelihatan dari bentuk postur tubuhnya kelihatan bahagia. Tengok-tengok lah Pak, suami kita ini begini, nengok bapak-bapaknya, nengok istri-istrinya, oh ini
beneran luar biasa. Ini istri-istri yang solehah, alhamdulillah. Punya istri cantik, baik hati, solehah, itu nikmat dari Allah, alhamdulillah. Kalau saya tidak begitu Ustaz, punya istri cantik, baik hati, solehah, tapi cerewet, itu ujian dari Allah, alhamdulillah. Saya tidak begitu Ustaz, punya istri jelek, cerewet, itu musibah dari Allah. Tetap bangga, syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini tempat luar biasa. Walaupun di tengah tenda saya haru begitu masuk tadi. Kenapa kata pengurus tadi dikatakan inilah paling banyak jumlahnya. Saya tanya berapa banyak jumlah alim? Kurang lebih hampir 2000 Ustaz. Ini 2000. Subhanallah. Alhamdulillah 2000 orang. Tapi pengajian ini paling banyak yang saya hadiri. Sampai masjid kita ini ukuran 20 kali 20 kurang lebih ya. Full. Subhanallah. Full. Tapi heran Pak kalau pengajian di kita. Kalau kita di Mekah di sana, kalau majelis Rasulullah ketika pengajian, kita duduk di sini, para sahabat di sini mendekat. Semua merapat, tak ada yang menjauh. Tapi heran pengajian di Indonesia. Pada nyender. Alhamdulillah. Inilah indahnya negeri kita Indonesia. Meskipun dalam kondisi apa dan seperti apa, naik BBM bukan masalah Ustaz. Walaupun naik BBM susah ekonomi kita, tapi hebat negeri kita nih, barokah amat luar biasa. Apa bukti barokahnya? Di tengah-tengah ketidakberadaan kita, mungkin duit kita tak punya banyak, tapi kita mampu saling bahu membahu, ringan sama dijinjingnya, berat sama dipikulnya. Kalau sendiri yang adakan acara berat, belum mikir tendanya, belum mikir konsumsinya, belum mikir bayar tukang rebananya, belum mikir ngundang ustaznya. Banyak yang kita pikirkan, tapi karena seiring sejalan kita, senasib sepenanggungan kita, semuanya menikmati rasa yang sama. Kita duduk dengarkan pengajian, ada kue di depan mata. Inilah nikmatnya pengajian di Indonesia, Pak. Alhamdulillah. Saya ngomong dari tadi, ibu semakin teriak, saya semakin bingung. Allah, semakin kencang saya bicara Pak, semakin kencang dia mengunyah Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi saya nengok jamaah pengajian yang sedang ngunyah. Subhanallah. Mudah-mudahan makan yang kita makan, minum yang kita minum dirubah oleh Allah jadi makanan dan minuman yang penuh dengan barokah, dan mudah-mudahan menjadi obat bagi setiap penyakit kita. Aminnya kok kurang kayak sehat semuanya nih. Nasib selak balik meneh itu malaikatnya sudah pulang lagi. Jadi kalau saya doa bareng-bareng, mudah-mudahan nih setelah pengajian sini murah rezekinya, sehat badannya, anaknya jadi anak soleh dan soleha, rezekinya bertambah, dan alim dua dikayakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lunas hutangnya semua. Tapi ingat, ibu bapak pengen kaya pengen miskin? Sing barang sing kompak, pengen kaya pengen miskin? Si barang dia tak aminkan, amin. Pengen kaya pengen miskin? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi ingat kata hadis qudsi. Ada hadis qudsi mengatakan Allah takkan mengambil nyawa seseorang sampai Allah cukupkan rezekinya. Kalau jatah rezeki cuma 10 miliar dari anak-anak, semakin cepat kaya berarti semakin cepat. Wah, pengen kaya pengen miskin. Nah, boleh ragu-ragu tayo. Pengen kaya pengen miskin. Jadi orang Pak pengen kaya tapi cuma satu niat, pengen panjang umur. Mudah-mudahan kita kaya, sugih, harta, sugih, benda, tapi juga panjang umur semuanya. Selawat berangkaikan salam tercurah limpahkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat doa ya salawat sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad. Alfa sallallahu ala sayyidil wujud
مساكا طيبا وخيا في زارون. Apa enggak? Alfasallallahu ala zaidil wujud mansakan taiba wa khayam fi zarun. Bareng-bareng. Ya muhaimin ya salamun ya salam. Apa enggak? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kalau yang ini hafal subhanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita hari ini memperingati Maulid Nabi, yang kalau peringatan ini hampir kita semuanya sering memperingati ini. Tanda bukti kita cinta kepada baginda Rasul, salah satunya pengen mengenang, pengen tahu sejauh mana cerita tentang Rasulullah. Tadi anak-anak kita semuanya sudah menyampaikan, anaknya Rasulullah tahu semua, silsilah Rasulullah tahu semua. Saya khawatir anak tahu, bapak emak tak tahu. Siapa istri Rasulullah yang pertama? Siapa? Siapa? Alhamdulillah, Khadijah Ustaz. Siapa istri Nabi Nuh? Siapa istri Nabi Nuh? Tak tahu. Alhamdulillah. Siapa istri Nabi Ibrahim? Ayalah Ustaz. Siapa istri Fir'aun laknatullah alaihi yang solehah? Jawab aja Bu. Siapa Bu? Tahu tak? Tahu tidak? Tahu tidak? Sekarang gampang aja, khawatir anak pulang ngaji nanya sama emak, "Mak, ada tugas dari sekolah, Mak." "Apa nak?" "Iko, Mak." "Siapa istri Nabi Nuh tuh, Mak?" "Antalan." Nah, jangan sampai begitu, hilang marwah kita sebagai orang tua. Saya kasih satu metode, mudah-mudahan ini ibu paham. Kalau ibu punya tetangga, suaminya Budi, biasanya istrinya dipanggil Bu Budi. Kalau suaminya tetangga kita namanya suaminya Bu Tono, biasa istrinya dipanggil Bu Tono. Kalau tetangga kita suaminya namanya Roni, istrinya dipanggil Bu Roni. Sekarang Nabi Nuh punya istri. Siapa istri Nabi Nuh? Luar biasa. Nabi Nuh siapa istrinya? Bu Nuh. Siapa istri Nabi Lut? Bu Lut. Susah banget. Siapa istri Nabi Daud? Bu Daud. Luar biasa. Ternyata Halim 2 ini Pak Kades, ibu-ibunya mampu menyebutkan nama istri Nabi. Subhanallah. Anak datang dari sekolah, "Mak, siapa istri Nabi Nuh?" Apa guru tuh? Nggak tahu istri Nabi Nuh. Bu Nuh. Anjur. Mudah-mudahan besok Ustaz, kalau pas MDA bukan cuma untuk anak-anak, kita pun yang tua jangan pernah berhenti untuk belajarnya. Belajarlah terus kita sampai ajal memisahkan dari tubuh kita. Kenapa? Karena pendidikan agama, belajar dan menuntut ilmu tak pernah mengenal batas waktu. Sampai terlepas nyawa dari tubuh ini, itulah batas kita untuk menuntut ilmu. Setelah dari sini
ada MDTA untuk anak-anak, bukan juga MDA untuk orang tua. Kenapa? Karena terkadang paling banyak orang tua dia beribadah tapi tak tahu dia beribadahnya, dia tak tahu caranya. Buktinya apa? Kemarin ketika pelaksanaan ibadah haji, hampir banyak di antara kita jamaah yang berangkat tidak berdasarkan dengan konsep ilmunya. Mudah-mudahan pulang dari sini, yuk terus sama-sama kita belajar. Ada ustadznya di sini, banyaklah bertanya. Sekecil apapun masalah tentang agama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah hidup masyarakatnya dengan agama, Allah pasti turunkan barokah di kampung kita. Apalagi di Halim ini jauh mana-mana Pak. Ini kalau sempat ada teroris ini Pak, di brand habis kita cuma di sini. Karena mau teriak pun tak sampai ke kampung sebelah. Mau kita mau kayak mana tak sampai. Ini saya bayangkan nih kalau orang hamil Pak Kades dibawa keluar sana, kayaknya melahirkan di jalan dulu Pak Kades ya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan yang penting satu, sehat-sehat semuanya di sini. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita orang-orang Indonesia sering memperingati Maulid? Karena kita pengen kenal lebih jauh siapa Nabi kita. Kita punya ilustrasi satu gambaran. Kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kita cinta kepada Rasulullah sementara kita tak kenal terhadap dia. Kita tak tahu kepada Nabi kita Muhammad. Padahal kalau tengok catatan sejarah, ada sosok manusia yang tak pernah memikirkan dirinya. Dia tak pernah berpikir bagaimana dia mau makan. Dia tak pernah berpikir bagaimana dia mau mendapatkan kekayaan. Dia tak pernah pikirkan itu. Ternyata yang dipikirkan adalah umatnya. Ummati, ummati, ummati. Kita semuanya dipanggil oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Maka kalau sudah Nabi yang begitu amat mulia, dia tak pernah berpikir bagaimana keadaannya. Bahkan ketika besok di Yaumil Mahsyar, ketika dibangkitkan manusia, yang pertama yang dicari oleh baginda Rasul Muhammad SAW adalah kita umatnya. Aina ummati? Di mana umatku wahai Jibril? Di mana umatku wahai Jibril? Kitalah yang dicari oleh Rasulullah. Maka pantas kalau kita menimbulkan cinta kita, mahabbah kita, sayang kita kepada beliau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Subhanallah. Rasulullah lahir di tengah-tengah keadaan manusia yang hari itu porak-poranda akhlaknya, yang kita sering sebut dengan zaman jahiliyah. Tapi Pak, zaman jahiliyah yang kita dengar dulu bagaimana orang-orang yang hari itu memiliki seorang pasangan hidup, istri melahirkan putra atau putrinya. Anak lahir, begitu dia tahu jenis kelaminnya, ketika perempuan kubur hidup-hidup. Kenapa harus dibunuh dan dikubur? Perempuan tak memberikan sesuatu manfaat. Dia tak pandai bekerja, dia tak pandai untuk melakukan peperangan. Datang Muhammad, dirubah situasinya. Perempuan diangkat derajatnya. Tapi jahiliyahnya zaman dahulu ketika manusia telah melahirkan beda dengan jahiliyahnya zaman sekarang. Lebih jahiliyah dibandingkan zaman jahiliyah. Buktinya apa? Belum saja wanita melahirkan, jabang bayi belum keluar dari perutnya, sekarang sudah banyak dilakukan aborsi, bunuh meskipun jabang bayi belum dikeluarkan. Berarti amat luar biasa jahiliyahnya zaman sekarang. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Sejahiliyahnya zaman dahulu ibu bapak,
Bagaimana kepada orang tua tetap memiliki sebuah nilai keramat, maka orang jahiliyah kepada orang tuanya tak sama dengan orang kita sekarang. Sekarang jauh lebih jahiliyah. Apa jahiliyahnya? Kita hadir di tengah kehidupan. Berapa banyak seorang anak yang menghabis orang tuanya, berapa banyak seorang anak yang harus menyakiti kedua orang tuanya, baik memukulnya, bahkan membunuhnya. Kata-kata yang demikian, jangankan dalam kapasitas kehidupan, agama sudah memberikan sebuah larangan yang teramat luar biasa. Fala takul lahuma uff. Jangan kau hardik dia. Ucapkan kata kasar tak boleh. Mengucapkan kalimat saja sudah tak boleh dengan Islam. Berapa kita sekarang jahiliyahnya? Maka pantas kalau dulu Rasulullah dilahirkan untuk mengobati keadaan umat sekarang. Yuk sama-sama kita ingat Rasulullah supaya kembali lagi umat itu kepada keadaan manusia. Rasulullah hadir memanusiakan manusia, mengangkat derajat manusia tanpa harus membeda-bedakan mana dari golongan apa, engkau dari negara mana, dari suku apa, dari warna kulit apa, dari kaya atau miskinnya, dari pejabat atau rakyatnya, semuanya dipandang sama oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipandang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak dipandang oleh Allah harta kita, cantik kita, ganteng kita, suku mana kita, dari pejabat ataukah rakyatnya. Tidak, yang dipandang Allah adalah nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir Rasulullah memberikan dampak perubahan. Maka Bapak Ibu, kalau hari ini kita memperingati dah cocok banget. Sekarang orang sudah semakin jauh dari nilai syariat. Betul? Betul? Coba kalau nengok ibu-ibu sekarang nih, senang saya, alhamdulillah. Semuanya tertutup aurat, rapi-rapi, pakai jilbab, alhamdulillah. Pokoknya udah solehah banget, ahli surga. Pas pengajian gini Pak, tutup aurat. Kapan sekarang? Pulang dari sini? Ini masalahnya. Kalau sekarang tutup aurat. Dan sekarang lagi model-model trendy itu, orang-orang barat bawa budayanya. Kalau orang barat biasa pakai baju pendek berjemur di pantai karena terlalu putih dia. Wajar. Orang kita tidak. Akhirnya kadang-kadang jadi korban tuh. Apa korbannya? Korban-korban iklan tuh Pak. Kalau orang-orang yang iklan kosmetik wajar. Kenapa? Artis wajahnya glowing, cantik, pakai pipa, pakai pons, pakai pemutih, luar biasa. Itu artis, pipinya putih, lehernya putih, ibu-ibu. Dipakai oleh orang kita, pakai make up, pipi putih, tetap leher nggak bisa dibohongin. Kalau muka putih, leher hitam, itu kayak ular sawah. Tak apa-apa Pak Ustaz, tak apa-apa. Untuk memberikan sesuatu yang indah pada suaminya. Bagus ibu-ibu. Jangan ketika bel apa kemarin sebelum menikah, kadang-kadang kita tampil luar biasa. Setelah menikah kita tidak mau perhitungan kepada pasangan hidup kita. Tidak boleh. Bagi kalau sudah kita punya anak 3, 4, 5, kan sering. Kalau mau menikah langsungnya luar biasa. Kayak ibarat apa, gitar dipetik itu masih nyaring Mbak. Sekarang kayak gitar juga, cuman kerendam sama air sudah 2 minggu agak mekar sedikit. Udah gitu ibu-ibu pakai pakaian legging, masya Allah. Kalau usia 17 tahun pakai legging bagus, ibu-ibu 17-20 tahun pakai legging indah luar biasa, masih kenceng otot-ototnya. Loh kalau sudah 50 tahun pakai legging, lipetan sudah mulai banyak Pak. Begitu berjalan bergetar semuanya, masya Allah. Ikut senam di depan, la ilaha illallah. Ikut senam di depan. Biasanya kalau senam laki atau ada perempuan yang di depan. Kalau senam laki-laki pasti paling belakang. Perempuan di mana-mana senam dia paling depan. Dia dengan pedenya goyang padahal sudah gempa bumi itu.
Itu laki-laki, maaf ibu bapak, perempuan itu yang paling susah untuk dijaga. Kata Rasulullah, jaga dua saja, famu wal farju, jaga mulutmu dan jagalah kemaluanmu, maka akan selamatlah para wanita. Tapi kalau laki-laki pak, jaga pandangannya, jaga matanya. Sebab laki-laki tak memandang usia, mau ustadz dia, mau kiai dia, mau pejabat dia, mau kayak apa saja dia, laki-laki tak mampu untuk menahan godaan dengan matanya. Betul gak pak? Betul pak, bener gak pak? Mau tua kayak mana gigi sudah gak ada, kalau nengok anak gadis orang, aduh anak itu getar ngomong, panggah, netep. Seorang mungkin itu laki-laki, seorang mungkin pak, nggak mungkin kita akan terhidup, pasti tergoda. Sebab laki-laki ada pada matanya. Saya ustaz nggak pernah goda-goda. Siapa bilang? Siapa bilang? Makanya alhamdulillah pengajian sekarang ini luar biasa. Luar biasa, tutup aura semuanya. Subhanallah. Mudah-mudahan ini sampai pulang, sampai besok, sampai nanti, sampai kemudian ibu-ibu tetap menutup auratnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik ibu bapak, Rasulullah dilahirkan. Begitu Rasulullah dilahirkan dalam rangka kehidupan untuk merubah situasi, kondisi, keadaan manusia. Yang hari itu manusia kita kenal dengan alam gelap gulita. Semua hukumnya hukum alam. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Sama halnya sekarang, coba kita tengok mana hukum kalau di atas susah kita temukan keadilan. Coba kalau masyarakat biasa, maling ayam saja sudah masuk dalam penjara. Coba kalau di atas sana, berapa banyak, bukan cuma ratusan juta, miliaran sudah dihilangkan, triliunan sudah habis dilipat, tapi ternyata tak juga mendapatkan sebuah nilai keadilan. Bagaimana penegak hukum dalam menegakkan keadilan? Mereka semuanya sekarang sudah berjibaku. Bahkan kita masyarakat sudah enggan dan tidak lagi percaya kepada siapa? Aparat penegak hukum. Maka lahirlah Rasulullah untuk lebih mengambil sebuah nilai keputusan. Kalau yang namanya keadilan bukan harus memandang siapa dan kepada siapa. Keadilan harus diberikan kepada sesuatu yang sama, baik mereka yang punya jabatan ataupun mereka yang tak punya jabatan. Adil tetap harus diberikan dalam situasi dan kondisi yang sama. Maka ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, begitulah Nabi kita Muhammad. Dia lahir memberikan sebuah rekonstruksi, perubahan pada sikap manusia. Apa? Bukan cuma pada sikap tata sosialnya, bukan cuma bagaimana mengatur dia kepada Sang Pencipta, mengatur dia dengan manusia kepada manusia yang lainnya, juga mengatur manusia terhadap alam semesta. Maka pantas kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah hadirnya memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah nilai kebahagiaan. Kalau duduk di tengah sahabat, maka sahabat yang hadir pak enggan untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena kata-kata Rasulullah sangat menyenangkan. Karena apa yang diucapkan sangat membahagiakan. Bagi mereka yang punya masalah menjadi solusi dalam kehidupan, bagi mereka yang sedih menjadi penghibur dari ucapan-ucapan Rasulullah. Subhanallah. Jadi kalau sahabat dulu bicara Rasulullah enggan semuanya sahabat untuk meninggalkan. Kenapa? Indah tutur bahasa. Maka jadilah kalau di sini para ustaz, para asatidz, para guru begitu hadir di tengah jamaah, jadilah jamaah apa? Ustaz yang menghimpun. Kalau jadi kita mubalik yang menyatukan, bukan setelah pengajian justru bubar jamaahnya, justru bermasalah jamaahnya, tapi jadilah kita penyejuk bagi hati-hati yang gersang di tengah-tengah kehidupan. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hadirnya solutif, penuh dengan kebahagiaan. Tengok dulu
Ketika Rasulullah di dalam kandungan ibu, Rasulullah dalam kandungan tak membuat susah ibundanya. Siapa ibunda Rasulullah? Nina. Tak macam kita nyidam sekarang. Kalau nyidam kita sekarang, waduh, kadang-kadang minta petai di musim jengkol, minta jengkol di musim petai, minta rambutan di musim mangga, minta buah-buahan yang tidak ada. Itulah bawaan bayi, tapi tidak Rasulullah. Tapi enak, aneh. Kadang-kadang bawaan ibu ini aneh-aneh kalau hamil, Pak. Betul tak, Bu? Betul tak, Bu? Bau telur muntah, bau daging muntah, nengok suami enak, ada juga. Kau nengok suami bau, Ustaz, nengok suami bau muntah, sana kau jauh-jauh dari aku. Tapi kadang-kadang nengok suami tetangga gimana? Enggak mual. Ada yang susah tuh kalau kayak gitu tuh. Tapi semabuk-mabuknya para wanita ketika nyidam, Pak. Tengoklah, kita pulang berkeringat, kita duit warna merah tuh udah berkeringat, bahkan mungkin kita cepit di ketiak. Begitu kita berikan sama istri hamil, dia biasa nyium ayam bau, nyium telur bau, ada nggak nyium duit? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Kalau ada perempuan nyidam, Pak, bau duit, dia muntah, saya berguru kepada dia. Tidak ada. Semua muaknya dia sama yang lain, tapi bau warna merah hilang tuh semuanya. Sugestinya sudah jelas. Kalau begitu apa? Perempuan itu akan takluk dan kalah. Cuman satu, gara-gara harta. Selesai, saudara. Maka pantas kalau begitu lahir anaknya sikit-sikit ma, sikit-sikit ma, sikit-sikit pa. Begitu. Kenapa? Ajaran kita sudah menentukan kita semuanya boleh jijik dan mau muntah, tapi tidak dengan yang berwarna merah, apalagi biru warnanya. Selesai perkara. Semuntah dan semual apapun, insya Allah hilang hari itu. Betul? Betul? Lahir Nabi kita Muhammad tak sama dengan lahirnya bayi kita, Pak. Kalau lahirnya bayi kita bawa kotoran, normalnya darah dia berlumuran, tapi tidak dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Dia manusia, tapi tak sama seperti kita manusia. Kita mungkin sama butuh tidurnya, ya, Rasulullah butuh tidur sama dengan kita, tapi tidak sama tidur Rasulullah dengan tidur kita. Bahkan ketika tidurnya pun dalam keadaan dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada enggak caranya umat Nabi supaya tidur kayak Rasulullah? Ada caranya. Bagaimana? Supaya ketika kau tidurnya, kau harus berdoa kepada Allah. Gimana caranya? Doakan saudaramu ketika engkau akan tidur terbaringnya. Ini ada solusi. Kalau tidur, baca 4 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun. Jangan lupa diawali dengan suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah 4 kul kita baca zikir Fatimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hari itu kita tiupkan di antara telapak tangan kita. Kalau bisa ditambah ujung Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun sampai terakhirnya. Kita tiupkan di antara tangan-tangan kita. Setelah itu kita usapkan dari mulai ujung kepala sampai dengan ujung kakinya. Mana yang sakit, pijat-pijatlah dia. Mudah-mudahan bangun tidur, Allah angkat penyakit yang ada pada tubuh kita. Sering kita penyakit, tidak usah bohong. Zaman sekarang penyakitnya 1 kolesterol, 2 asam urat, yang ketiga gula, yang keempat tensi. Itu dah penyakit zaman sekarang. Tidak memandang usia, semua dipukul rata. Kenapa demikian? Itulah salah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen sembuh? Ada. Pengen supaya tidak penyakitnya kita tahu? Ada. Ada solusi supaya kita tidak kena kolesterol. Pengen tahu? Pengen tahu? Ada solusi supaya kita tidak kenal darah tinggi. Pengen tahu? Jangan sering-sering konsultasi ke dokter.
Jangan sering datang ke dokter. Sebab tahu kolesterol dari siapa? Siapa kita tahu darah tinggi dari siapa? Sakit kita tahu asam urat dari siapa? Kita dulu punya penyakit yang sama, pegel kaki. Bahasa dulu cuman tahu, kau sering main air, rematik namanya. Cari apa? Neoremasil obatnya. Kalau kau sakit kepala, nggak usah kau bicara soal tensi. Cukup 2 obat saja. Kalau tidak Paramek, ada Bodrek namanya. Ditambah Puyer bintang 7. Sudah ampuh luar biasa. Kau pasti sembuh sakit kepala. Tapi sayang sekarang semua serba canggih. Kita lebih percaya kepada manusia daripada kepada Allah Sang Maha Pencipta. Coba kita percaya sekarang kepada Allah. Siapa yang memberikan penyakit? Dialah Allah. Siapa yang akan mengangkat penyakit kita? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu apa? Ketika kau makan, baca doa kepada Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi sayang setelah makan kau lupa menutupnya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Sering kita baca doa sebelum makan, tapi sering lupa ketika kita bersyukur setelah makan. Mau tidur kita sering baca doa? Sering. Bismika. Setelah bangun tidur, berapa banyak orang yang baca doa? Tak ada. Bangun tidur langsung terbangun dia. Ambil ke dapur. Kalau biasa dia menyediakan makanan untuk suami, teh untuk suami, dikocek dia. Ini kebiasaan luar biasa istri-istri kita. Solehah, bangun tidur, belum cuci muka, belum kumur-kumur, belum gosok gigi, buat teh. Begitu buat teh, dijajal dulu tehnya. Kurang manis, masukkan lagi. Dicek-cek lagi, tiup lagi. Masukkan lagi. Tuh suami cuman bekas mulut abab istrinya saja, baru diminum sama kita. Alhamdulillah. Tuh kalau kayak gitu jangan lagi Bu. Jangan lagi kalau ada kayak gitu. Jangan lagi. Ulang lagi, balik lagi. Besok tak boleh. Cuci muka dulu kita. Kalau Siti Aisyah istri Nabi tidak menunggu sisa daripada Rasulullah. Kalau Rasul minum teh, dia tak pernah menghabiskannya. Dia sisakan pasti. Kenapa? Karena ada istrinya yang menunggu. Ibu pernah menunggu teh bekas suami? Kalau menunggu kopi bekas suami, tidak sering dihabiskan. Tidak pernah minta. Tidak pernah minta. Rasulullah dulu istrinya, jangan kau habiskan ya Rasul, aku juga pengen meminumnya, mencari barokah pada suaminya. Itulah istri-istri Nabi, luar biasa. Jadi kalau minum kopi, tungguin suami duduk semuanya. Kadang-kadang itu pula, begitu minum kopi suami tak pengertian, dihabiskan kopinya, tinggal dedaknya saja. La ilaha. Itulah Rasulullah, lahir tak sama, begitu besarnya, mulai masa kanak-kanak bayinya, tak menyusahkan bagi ibundanya. Beda dengan anak sekarang. Coba anak sekarang ibu, tengah malam kadang bangun dia, nangis dia, pengen ganti popoknya, menangis dia, pengen menyusuinya, menangis dia. Begitulah kadang-kadang anak juga begitu nangis, tak berhenti-berhenti, sampai akhirnya mama, ibu-ibu kadang-kadang susah mau mendiamkannya. Sang suami masih tidur dengan enaknya, mungkin karena capek dari ladangnya. Kita ngurus anak, suruh dimimiin, tak mau tidur, tak mau bangun, tak mau berhenti, nangis terus. Kita kasih makan, tak juga berhenti, nangis terus. Akhirnya ibu-ibu bangunkan bapaknya, Pak bangun, tengok anakmu nih, tak dengar dari tadi dia. Kalau ada istri kayak gitu minta maaf nih secepatnya. Nangis dari tadi, tak mau berhenti dia. Ku kasih makan nangis, ku kasih minum nangis, ku mimiin nangis. Bangun Pak, cari solusi. Gimana kayak supaya dia diam? Akhirnya bapak-bapak, suami ibu, karena saking dia capeknya, saking dia pulasnya tidur, terbangun kaget, dia keluar dari jendela. Sambil keluar dari pintu, dari rumah, dia buka jendela. Sambil mikir, saya supaya apa? Supaya anak ini diam. Tanpa pikir panjang, oh gampang. Biasanya anak paling suka ditakut-takuti, pasti diam. Dia buka jendela, lantas dia langsung mengaum, mengeluarkan suara au. Apa jawab ibu di dalam? Tuh, diam, takut, jangan nangis lagi. Ada anjing. Siapa yang ngaum?
Siapa yang mau? Kita Pak bangun tidur supaya diam, buka jendela. Diam takut. Tuh takut jangan nangis terus. Takut kenapa? Suara anjing. Masa kita digituin? Masya Allah, la ilaha. Kalau ada suami istri kayak gitu, minta maaf kepada suami. Hati-hati. Berangkat dari anak soleh dan solehah, itu berangkat dari kita orang tua, ibu dan bapak dalam rumah tangga. Kalau ibu pengen punya anak yang soleh dan solehah, ada pada keramat daripada seorang suami. Dan suami punya keramat luar biasa. Di mana? Ada pada ibu dan ayahnya, orang tuanya. Suami ada pada orang tua, istri ada pada suami. Maka berbaktilah seorang istri kepada suaminya. Para istri Nabi itu luar biasa, ideal. Di tengah ketidakpunyaannya, Rasulullah mampu mengatakan, baiti jannati, rumahku surgaku. Padahal rumahnya Bapak Ibu Pak, rumahnya tak terlalu luas Pak. Rumahnya itu cukup kecil, sederhana. Menangis kita menetes air mata. Tapi di tengah ketidakpunyaannya, lisannya masih mampu mengatakan baiti jannati, subhanallah. Kita ini semuanya serba punya. Tak ada yang tak punya, kita semuanya serba ada. Itulah istri Rasulullah di tengah rumah tangganya. Kenapa bisa mampu mengatakan baiti jannati? Karena kebahagiaan selalu muncul di tengah-tengah kehidupan beliau. Coba betapa tidak bahagianya ketika Rasulullah mengatakan, maafkan aku istriku. Tidak ya Rasulullah, tidak wahai suamiku, engkau tak salah. Pernah ibu sama suami begitu, pernah bapak sama istriku. Terima kasih kau telah mendidik anak-anakku selama ini. Kau telah banyak memberikan sesuatu yang amat luar biasa. Kau kadang-kadang capek kerjamu, letih kerjamu. Mulai dari terbitnya matahari sampai terpejamnya mata suami, kau tetap terus bekerja. Terima kasih wahai istriku. Aku selama ini tidak memberikan sesuatu yang terbaik. Disambut oleh ibu-ibu. Ini enggak, kadang suami minta maaf kayak gitu, istri ngomong, baru sadar. Ya apa tak gaduh dalam rumah, baru sadar. Ternyata baru sadar hari ini aku capek. Tak boleh gitu. Ibu pun sama, wahai ayahanda, wahai papa, wahai ayangku. Kan harus begitu tuh, panggil kayak sayang, gak apa-apa. Sampai tua kan ada cerita tuh, ada nenek-nenek sama kakek-kakek usia 90 tahun. Dia setiap mau ke pasar, mau keluar, dia selalu manggil pasangannya, wahai sayang. Kata si kakeknya, iya sayang. Kata kakek, si nenek, aduh sayang, iya sayang. Semuanya orang pada gemuruh, cucunya, cicitnya mulai tertawa. Waduh, romantis banget kakek. Pas ditanya, kek kok bisa manggil sayang sampai setua ini? Aku lupa nama istriku deh. Tidak apa-apa, panggil ayang kan itu. Wahai suamiku tersayang, terima kasih kau selama ini telah bekerja. Banting tulang, keringat, semuanya telah kau kucurkan. Mungkin darah harus kau keluarkan untuk memberikan nafkah kepada kami seorang istri. Terima kasih wahai ayah. Tuh suami kalau digituin ibu, senangnya luar biasa. Makanya sesekali ibu kalau suami tidur, ibu duduk di sebelahnya. Ibu pandang dia, Masya Allah. Ibu ngomong sama suami, nengok dia. Ibu memandang suami penuh dengan cinta dan kasih sayang, pahalanya besar ibu. Pahalanya apa? Sama dengan kita melihat Ka'bah ibu-ibu. Kalau nengok suami, ibu-ibu ada yang pengen haji, oh saya gak punya duit Ustaz, saya gak punya, saya harta harus sampai ke sana. Memandang suami penuh dengan cinta dan kasih sayang, pahalanya sama melihat Ka'bah. Apalagi punya suami kulitnya hitam percis kayak dinding Ka'bah. Cukup pulang dari pengajian, suruh duduk suaminya, ibu langsung tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Subhanallah, eneng Ka'bah gimana? Begitu tertawa suami ibu, keluar giginya berwarna kuning. Anggap itu hiasan Ka'bah. Kan ada kaligrafinya. Oh, ini. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah.
panggil suami, berbakti kepada suami. Tidurnya, Pak, kenapa kita kadang-kadang dalam rumah tangga tak menjadi ideal seperti halnya Rasulullah? Sederhana saja, Pak. Rasulullah dalam rumah tangga menjadi uswah di rumah tangganya, menjadi suami yang ideal, contoh bagi para istrinya. Itulah penyebab istri Rasulullah senantiasa taat kepada Rasulullah. Tak mau dia menyakiti, kata-katanya pun tak berani kasar. Karena Rasulullah tak pernah berkata kasar kepada para istrinya. Sekali kita kata kasar pada istri kita, 2 kali kita, 3 kali tiga, keempat kali dia pasti akan melawan, dia pasti akan memberontak. Karena istri ini tergantung kita. Kenapa kita kurang wibawa di depan istri kita? Karena paling tahu betul kelemahan kita istri kita. Betul nggak? Istri kita ini paling tahu betul kelemahan kita. Makanya saya kalau pengajian nggak pernah saya mau bawa istri. Sebab kalau saya bawa istri, saya ngomong di depan istri, waduh, parah, Pak. Saya ngomong depan istri ketika bapak-bapak, ibu-ibu, betul istri saya di sana. Iya gitu. Tak ada. Kita ini kurang wibawa di depan istri karena istri paling tahu kelemahan kita. Coba jangan kita tuntut istri kita menjadi istri yang punya sifat sopan santun dalam kehidupan. Jangan pernah kita menuntutnya. Kenapa? Kalau kita tak menghargai dan tak memberikan contoh pada istri kita. Sekali bapak kentut di depan istri, 2 kali istri di depan, bercanda tuh Pak, bercanda. 3 kali, 4 kali besok dia di dapur. Bukan lagi cuma kayak gitu. Kalau masih perawan, masih nyari punya. Kalau udah punya anak 3-4, itu loh, masya Allah, pede pula. Ngentut, mampu. La ilaha illallah. Kalau udah kayak begitu kan hancur tuh. Kita berikan contoh, istri ngikutin kayak gitu. Rusak enggak tuh? Rusak. Rumah tangga bagaimana tuh? Hilang marwah kita. Harusnya bagaimana? Istri kita tunduk kepada kita. Caranya bagaimana Pak Ustaz? Ikuti cara Rasulullah. Karena kita uswahnya kepada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul dimuliakan karena dia telah memuliakan para istrinya. Dan terlebih apa? Ketika Rasulullah sujud kepada Allah menjadi ukuran barometer solusi menghadapi kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu subuh. As-salatu khairum minan naum. Kita bangun duluan, Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Seraya kita panggil istri kita, bangun. Bangun. Subuh, yuk kita sholat. Ini kadang-kadang yang dibangunkan bukan istri kita, Pak. Istri yang bangunkan kita. Pak, bangun. Subuh. Ibu kalau bangunkan niatnya bagus, tapi caranya salah, dosa. Apalagi sempat bangunkan istri suami pakai kaki, Pak, subuh bersawah. Tuh kalau kayak gitu laknat tuh Pak, merokok sampean. Andai kata manusia boleh aku perintahkan bersujud kepada manusia, maka akan aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Maka andai kata ibu mau bangunkan suami, pakai juga etikanya, Pak, bangun. Tidak juga bangun, ibu ambil mukena sholat subuh saja. Selesai sholat subuh, ibu sholat lagi di situ. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Itu suami ngomong, Dek, saya dari tadi nengok gue sholat subuh, kok nggak enak ruku, nggak enak sujud, nggak pernah ruku, nggak pernah sujud. Ini bukan sholat subuh, Bang, sholat jenazah, Bang, jenazah. Kalau sholat saja, Pak, itu penyebab kita kenapa istri tidak mau taat sama kita, Pak. Sederhana, karena kita kepada Sang Pencipta saja tidak mau sujud dan taat kepada Allah. Bagaimana makhluk akan sujud dan taat kepada kita?
Jangan harapkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah kalau tidak uswah kepada Rasulullah. Uswah Rasulullah adalah ikut cara Rasulullah. Dia tidak lebih banyak dari tidurnya, dia lebih banyak daripada bangunnya. Kenapa? Tengah malam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menetes air matanya. Sekarang yang kurang dari orang tua cuma satu. Dia tak pernah meneteskan air mata untuk anak-anaknya, untuk putra-putrinya. Berdoa kepada Allah. Mau minta apa wahai ibu bapa? Keramat kebaikan seorang anak bukan ada dari seorang anak. Tadi sudah MDA, proses belajarnya. Tapi yang menentukan wujud anak mau jadi apa adalah doa kita kepada Sang Pencipta kita. Coba bangun tengah malam nangis kita kepada Allah. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina. Minta kepada Allah, jadikan anak kami ya Allah. Rabbi ja'alna muqimas salah. Jadikan dia orang-orang yang taat kepadamu ya Allah. Jadi anak soleh dan solehah. Keramatnya ada pada kita. Sedih nengok orang sekarang. Berapa banyak sekarang seorang anak setelah berhasil dengan pendidikannya, setelah mendapatkan kekayaannya, sudah dapat kemegahannya, dia lupa kepada orang tuanya. Berapa banyak sekarang, bukan kurang orang pintar negeri ini, tapi kurang orang benar dan berakhlak negeri ini. Ada cerita seorang ibu. Ada seorang ibu yang hari itu dia punya seorang anak yang berhasil. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan tak datang mengunjungi orang tuanya. Lantas orang tuanya pergi ke pasar, dia jumpa dengan sahabat anaknya. Kebetulan anak jauh daripada ibundanya. Kalau di sini Halim dan Pasar Belilas. Tapi anaknya sudah sukses. Suatu saat ada kawan seorang anaknya datang belanja karena satu kampung dengan ibundanya. Wahai ibu, tahukah engkau sekarang anakmu sekarang sudah diangkat jadi pegawai. Sukses dia ibu. Terima kasih wahai nak. Alhamdulillah. Berarti anakku sudah berhasil dia jadi pegawai. Syukur alhamdulillah. Ada dia nelpon ibu, ada dia datang kepada ibu. Tidak nak, mungkin dia lagi sibuk. Ibunya menjawab demikian. 2 bulan kemudian, sebulan kemudian datang lagi sahabat daripada anaknya. Ibu, tahukah ibu, anak ibu sekarang sudah punya rumah megah luar biasa. Kendaraannya kendaraan mewah amat luar biasa. Sang ibunda masih mengatakan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, kau telah berhasilkan anakku sehingga dia punya tempat tinggal, kendaraan yang mewah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Ada dia nelpon ibu, ada dia berkunjung kepada ibu. Tak ada wahai anak, belum kali mungkin belum sempat. Ya mungkin dia sekarang lagi sibuk, belum tentu sempat datang kemari. Minggu apa sebulan kemudian datang lagi seorang kawan dari sahabat anaknya. Wahai ibu, anak ibu luar biasa suksesnya, pegawai dia naik jabatan, rumahnya megah, kendaraannya mewah, bahkan sekarang dia telah memiliki seorang sapam dan 1 ekor anjing. Tahu ibu nggak harga ekor anjing 1 ekornya? 1 ekor anjing harganya 50 juta wahai ibu. Sang ibu meneteskan air mata. Dia kaget, lantas pulang ke rumah, dia telepon anaknya. Nah, aku dengar engkau telah mendapatkan ini. Iya bunda, ini berkat doa bunda. Alhamdulillah. Aku dengar kau telah punya rumah. Iya bunda. Alhamdulillah. Aku dengar kau telah punya mobil bunda. Apa nak? Iya bunda. Alhamdulillah, ini berkah daripada doa daripada bunda. Sang anak menjawab demikian. Tapi sang ibu dengan gumamnya dia berkata sambil meneteskan air mata. Wahai anakku sekalian, aku bangga kau punya jabatan, naik jabatan, punya rumah megah, punya kendaraan megah. Tapi hari ini andai kata aku boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, biarkan aku dilahirkan jadi seekor anjing yang hari itu hidup di rumahmu. Kau rawat aku, kau peluk aku, kau berikan makan aku. Bukan harta yang aku pinta wahai anakku, bukan kemegahan yang aku inginkan wahai anakku, tapi kau datang seraya kau bertanya kepadaku, apa kabar wahai ibu? Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak sudah punya. Berapa banyak sekarang kita punya orang tua. Paling sakit orang tua adalah tersiksa bukan karena ucapan seorang anak, tapi terhukum karena kerinduan kepada seorang anak yang jauh di pandangan matanya.
Maka jangan pernah siksa ibu dan bapak kita hanya dengan kerinduan yang terlalu dalam kepada orang tua kita. Selagi ayah dan ibunda kita masih ada, telepon dia, hubungi dia. Kenapa? Keberkahan hidup kita ada pada tetesan air mata. Jadi kalau ini yang kita lakukan, pantas besok anak kita akan memberikan balasan yang sama kepada kita. Luar biasa, coba telepon dia sekali, hubungi dia. Jangan siksa orang tua kita hanya dengan menanam rasa kerinduan yang teramat luar biasa. Mungkin ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita tak berjumpa dengan dia. Bukan alasan untuk kita tidak bisa berkomunikasi dan bertemu. Sekarang sudah ada alat telekomunikasi. Hubungi yang masih ada orang tua kita, mumpung masih dia ada dan masih ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau yang tak ada, itulah tadi doa mengalir kepadanya untuk memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan. Kita takutnya apa? Kita yang lupa kepada orang tua. Suatu saat anak yang akan melupakan kita. Jangan sampai air menepuk kita menepuk air di dulang. Terpecik muka sendiri. Suatu saat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kita yang akan menanamnya, karena kita pula yang telah menanamnya. Besok kita yang akan memetiknya. Ibu bapak, kalau itu terjadi, mulai sekarang ambil handphone, hubungi dia. Mak, lagi apa mak? Saya hari ini yang hilang dari diri saya cuma satu. Setiap saya melangkah pengajian, sang ibunda selalu berkata kepada saya, sudah sampai atau belum? Sudah sampai atau belum? Setiap saya sampai, yang pertama saya pegang adalah HP. Kenapa ada HP? Karena hilang satu panggilan keramat dari ibunda saya. Dulu setiap saya mau belajar, datang kepada ibunda saya. Saya datang, saya cium tangannya. Seraya saya berkata, mak, pukul kepala saya, mak, pukul kepala saya. Saya kalau belajar tak pintar saya. Kalau pesantren tak sama dengan para kiai. Tapi berikan keberkahanmu, mak. Kenapa? Karena itu yang saya yakini keadaannya. Satu, nilai keramat ada pada ibunda. Dan itu yang hilang dari ini dalam kehidupan saya. Saya sudah ditinggalkan ibunda tercinta saya. Makanya ketika kemarin saya badalkan ibu saya, pergi saya ke Mekah Mukarramah. Saya berkata cuma satu, andai kata seluruh amal ibadah saya bisa saya hadiahkan kepada ibunda saya ikhlas lahir dan batin, dunia dan akhirat, untuk menjadi amal kepada ibu bapak saya. Kenapa ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah? Hari ini mungkin kita tertawa, besok kita menangis ya. Ada sosok seorang anak yang membawa seorang putra di tengah-tengah rumah tangga, datang kepada seorang dokter, dan ibunya dalam keadaan stres, ibunya gila. Dokter berkata, kenapa? Karena tahu ibundanya menyeraki obat-obat di dalam rumah sakit. Nah, kau tahu ibumu, nak? Tahu? Dia gila, nak. Kenapa kau bawa ke rumah sakit ini? Kenapa kau obati dia? Kenapa kau rawat dia? Jawabannya cuma satu, seorang anak dengan lantangnya. Mungkin ibuku tak kenal dengan aku, wahai dokter. Tapi Allah, dialah tahu tentang ibuku. Akulah putranya, akulah anaknya. Sekarang kita sehat. Berapa banyak seorang anak yang menghukumi orang tuanya, justru bukan merawat ketika tuanya, tapi memberikan pembantu bagi orang-orang tuanya. Sallallahu Muhammad. Jadi ibu, bapak, inilah yang kita harus hadapi. Karena kenyataan sekarang, kejadian di tengah kehidupan kita, banyaknya seorang anak yang durhaka pada orang tuanya. Wahfid lahuma janah dzulli minar rahmah. Satu saat contoh peristiwa, Imam Ibnu Hanbal didatangi orang tuanya, ibundanya. Wahai anakku, berikan aku fatwa. Sudah 1 jam setengah ini ya? Sudah 4:30 ini rupanya. Hah? Waduh. Sudah 1 jam setengah, lanjut nih. Lanjut nih. Kalau saya habiskan hari ini, besok tak undang lagi ke bapak-bapak ibu. Ada Ibnu Hanbal, dia datangi orang tuanya, didatangi ibundanya. Wahai nak, berikan aku fatwa.
Ibnu Hanbal dia panggil muridnya. Sang imam, sang ulama ini panggil muridnya. Wahai muridku, kau jawab pertanyaan ibunda tadi. Aneh muridnya nih. Ini imam suka memberikan fatwa kepada seluruh umat. Tapi aneh, datang ibundanya minta fatwa, minta petunjuk daripada anaknya yang seorang alim ulama yang besar amat luar biasa. Dia panggil muridnya untuk memberikan jawaban. Apa jawab ulama ini? Wahai tuan, wahai muridku, aku mungkin ulama dipandang orang yang tahu sering memberikan fatwa. Tapi aku tak mau menjadi orang yang memberikan tahu kepada orang tuaku. Kenapa? Karena aku tak mau menggurui ibuku. Karena aku tak mau tampil pintar di depan ibuku. Aku hanyalah seorang anak yang mestinya hanya tampil sebagai seorang anak yang harus ta'zim dan hanya menghormati kepada ibuku. Aku takut, aku sombong karena tahuku. Aku takut, aku sombong karena ilmuku. Begitulah seorang yang amat luar biasa kepada ibunda tercintanya. Walaupun kita punya harta, jangan kita berkata kepada orang tua kita, "Mak, saya bantu, mak, saya kasih." Yuk kita kasih orang tua kita. Orang tua bukan pengemis, orang tua bukan buruh yang harus kita bantu. Kalau kita membantu orang tua kita, itu tanda tanggung jawab kita kepada ayah dan ibunda kita. Jangan sampai mengatakan bantu orang tua, tak perlu. Dia akan mengatakan, "Nah, aku tak butuh bantuanmu, nak. Aku tak butuh hartamu, nak. Yang cuma aku butuhkan perhatian dan kasih sayangmu, wahai anakku." Kita semua sama-sama tua. Dan kita hanya berharap kelak anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Itulah Rasulullah dilahirkan. Uswah masih banyak yang harus saya ceritakan tentang masalah bagaimana perjalanan beliau, bagaimana merekonstruksi manusia, bagaimana perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana keajaiban-keajaiban yang dikeluarkan mukjizat oleh Rasulullah. Jangan bicara soal bagaimana kehebatan Musa membelah lautan. Hari itu terbelah sampai ke tepian, hari itu tertutup kembali. Tapi Rasulullah teramat luar biasa, memukulkan tanah, keluar muncar airnya. Hari ini sampai hari ini masih bisa didapati air yang keluar dari tepukan ini. Ketika perang Hunain, hari itu umat Islam membutuhkan di antara airnya. Datang di situ kebutuhan. Ya Rasulullah, kami tak dapat lagi. Kenapa? Makanan kami sudah habis, persediaan air sudah menipis. Kami bingung ya Rasulullah. La takhaf wa la tahzan. Jangan kau risaukan itu semua sahabat. Dipukulkan tongkat tadi, keluar airnya. Ketika perang Hunain, kalau besok Bapak Ibu melakukan umrah, ada di mikot namanya Ji'rana, Masjid Ji'rana. Disitulah tempat kejadiannya. Sampai sekarang masih mengucur air yang amat luar biasa. Kalau Musa cuma menombakkan di antara pukulan kepada lautannya, dia terpisah dan hari itu menyatu kembali. Selesai, tak ada ceritanya. Rasulullah sampai hari ini ada. Datang ketahuan orang kafir, diobati, diracuni sumurnya tadi. Ternyata ketahuan Rasulullah, diludahi oleh Rasulullah. Tawar kembali racunnya. Subhanallah. Ludah Rasulullah pun jadi obat. Coba bapak-bapak, mata istri sakit mata, ludahi pak. Kalau enggak bengkak belekan sekalian, cok gitu. Ngapa? Obat enggak aja. Tapi keramat itu ada pada kita. Perempuan pada ibu. Coba ibu kalau anak kecil sakit, jatuh dari ayunan, ada yang masuk rumah sakit? Tak ada zaman dulu. Diambil, digendong, diolesnya pakai rambut. Apa hubungan rambut dengan benjolan? Ada hubungan benjolan dengan rambut? Ada? Ada. Diusapnya, hilang benjolannya, hilang semua. Subhanallah. Anak sakit mata, ada lari ke dokter? Tak ada. Bangun tidur, jilat sama ibu, hilang sakit mata seorang anak. Betul? Anak pilek nggak perlu datang pergi ke apotek, sedot. Betul? Obat pilek paling mujarab. Ibu kalau punya anak nggak sembuh-sembuh, kasih obat pilek nggak sembuh-sembuh. Saya bukan cerita. Saya bilang sama istri saya berulang kali, sedot, nggak mau dia. Tapi karena sudah banyak, udah ke dokter sudah. Terakhir saya cobalah, mana tahu sembuh. Sedot, disedot, sembuh anak saya.
Maka keluarnya air ludah dari seorang ibu. Kalau orang Sunda bilang ciduh metu jajampean. Air ludah yang keluar jadi obat yang paling mujarab teramat luar biasa. Dari siapa? Dari ibu. Maka berkatalah yang baik kepada anak-anaknya. Jangan kau hardik dia, dasar anak setan. Itu harusnya bapak marah. Enak saja kau. Enggak, kadang-kadang kan kita sering ngomong kayak gitu karena dilatih pula sama suami. Kalau ibu punya suami sering marah-marah, dasar istri setan, ibu jangan marah. Cukup usap dada sambil ngomong astagfirullahaladzim, ya Allah, saya ini baru sadar kalau saya istri setan, ya Allah. Siapa yang setan? Pak, suami itu menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Yang kita buruk bilang kepada istri, itulah yang akan kembali pada kita. Jadilah keluarga Rasulullah yang hidup suasana kebahagiaan, ada atau tak ada harta, tetap membawa kebahagiaan. Baiti jannati. Insyaallah manfaat apa yang saya sampaikan, kita sambung kembali dengan waktu dan kesempatan. Karena satu yang belum kita kejar, kita belum sholat asar. Coba tadi asar dulu baru kita pengajian. Jangan-jangan nanti pengajian ngomong sholat orang. Kalau Ustaz, bagaimana lagi sholat kita ini kan kadang-kadang ada mingguan. Alhamdulillah. Masih ada sholat mingguan hari Jumat. Ya masih syukur alhamdulillah. Sholat saya ini enggak Ustaz, setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Alhamdulillah Ustaz. Saya punya suami itu sholat cuma sekali-kalinya itu pun disolatin. Alhamdulillah. Ala hadihin ya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Aminallahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya walal awwalin ya akhirul akhirin ya dzal quwwati wa ya rahim masakin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir tadi saya bacakan satu doa yang ini amat luar biasa. Ya awwalal awwalin ya akhirul akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimah masakin ya arhamar rahimin. Satu saat putri Rasulullah, siapa namanya? Putri Rasulullah siapa namanya? Siapa namanya? Diam dulu nak. Siti Badriah itu penyanyi dan dangdut. Fatimah. Jadi Fatimah ini tak ada lagi yang mau dimakan. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, aku ini tak ada lagi yang mau dimakan. Wahai ayahanda, aku ini bingung. Punya sepotong roti pun ada peminta-minta. Jadi Siti Fatimah ini kalau ada yang minta-minta, meskipun di rumah hanya sepotong roti, dia akan berikan. Tapi di tengah-tengah itu apa jawab Rasulullah? Wahai putriku, maukah engkau aku berikan seekor kambing? Mau. Tapi barusan Jibril datang. Dia menawarkan satu doa. Mana kau pilih? Aku milih doa wahai ayahanda. Kalau ibu-ibu datang ke Halim di sini, tiap hari kita sudah nggak ada beras, nggak ada makan lagi yang mau dimakan. Pas datang saya Pak Kades ke rumah, ibu, saya mau ngasih beras. Kira-kira ibu mau beras atau mau doa? Ibu jawab? Ibu jawab? Nah itu cuma urusan perut doang kita. Fatimah tidak, saya minta doa. Apa doanya? Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Hafal? Hafal? Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu doa masuk WC. Udah tahu saya baca doa masuk WC, ibu ikut juga lagi sama saya. Inilah gambaran orang kita sekarang. Hati-hati, kita sudah mau pemilu. Jangan cuma ikut-ikutan. Nggak tahu yang bawa, kadang-kadang menjerumuskan kita. Udah tahu saya ajak baca doa masuk WC, ibu ngikut saja. Inilah gambaran kita sekarang. Yuk sama-sama cerdas, sama-sama pintar untuk menentukan sikap dalam setiap langkah kehidupan. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah di dunia wal akhirah. Ila liqa ma'assalamah. Bunga selasih tak pernah layu. Terima kasih, thank you. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah duren, buah duku, buah nangka, buah cempedak, buah jengkol, buah pete. Itulah nama buah-buahan. Saya sebutkan jengkol dan pete, mana tahu orang Halim ada yang panen jengkol sama panen pete. Insyaallah lain waktu kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.